Assalamualaikum. Halo anak-anakku, apa kabar kalian? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan belajar mengenai dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Materi ini adalah mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah. Yuk kita lanjut ke video selanjutnya. Di kelas 3 kalian telah belajar mengenai beberapa kebiasaan buruk yang dimiliki oleh masyarakat jahiliyah. Di antaranya adalah mereka menyembah berhala, kemudian mereka juga suka berperang, mengubur bayi perempuan mereka hidup-hidup, dan juga mereka senang akan berjudi. Keadaan itulah yang membuat Nabi Muhammad SAW menjadi sangat risau, sehingga Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk berkholwat atau menyendiri di sebuah gua yang berada di Bukit Jabal Nur, yaitu Gua Hiro. Hingga pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Nabi hijrah, Nabi didatangi oleh malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Sepulang dari Gua Hiro, Rasul menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya Khadijah. Mendengar cerita tersebut, Khadijah pun mengajak Rasul untuk menemui Waraqah bin Naufal. Dalam pertemuan tersebut, Waraqah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai ayat ke-7, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun mulai berdakwah kepada umat manusia. Strategi dakwah Nabi yang pertama adalah Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah ini dilakukan kepada keluarga, tetangga dekat, kerabat, serta sahabat dekat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah ini dilakukan selama 3-4 tahun di rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam. Nah, sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam pada masa dakwah sembunyi-sembunyi ini dikenal dengan sebutan As-Sabiqunal Awwalun, yang artinya orang-orang yang pertama masuk Islam. Lalu, siapa sajakah yang termasuk dalam As-Sabiqunal Awwalun itu? Yang pertama, ada Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Ummu Aiman, pengasuh Nabi, Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Tolha bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, serta Arqam bin Abil Arqam. Yang kedua, berdakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun keempat kenabian setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Shadaqallahul azim. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Lalu bagaimana cara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah pada masa itu? Yaitu dengan cara mengundang kerabat serta orang terpandang dari kalangan Quraisy dalam perjamuan makan. Lalu Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran Islam kepada mereka. Bagaimana tanggapan mereka? Hanya sedikit saja orang yang mau menerima ajakan Nabi. Mereka adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi, dan Umar bin Khattab. Bahkan paman Nabi yang bernama Abu Lahab sangat keras menolak dakwah Nabi. Ia pun sangat membenci Nabi dan mengancam Nabi apabila Nabi meneruskan dakwahnya. Beberapa alasan mengapa kaum kafir Quraisy menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah persaingan perebutan kekuasaan. Pada saat itu terjadi perebutan kekuasaan antar suku. Orang yang mengikuti ajaran Rasulullah dianggap telah tunduk kepada Nabi Muhammad SAW dan Bani Hashim, sehingga suku lain pun menentang. Yang kedua, hilangnya kasta. Pada masa itu, masyarakat Quraisy hidup berdasarkan status sosial atau kasta, di mana terdapat kaum majikan dan kaum budak. Padahal dalam Islam, semua manusia memiliki kedudukan yang sama. Ketiga, kaum Quraisy sangat menentang ajaran Islam karena mereka merasa mereka memiliki status sosial yang tinggi. Dan yang keempat, hilangnya perdagangan patung. Kita tahu bahwa kaum Quraisy adalah penyembah berhala. Mata pencaharian masyarakat pada waktu itu adalah membuat dan menjual berhala Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Mereka khawatir jika mereka memeluk agama Islam, mereka akan kehilangan mata pencaharian mereka. Demikian video kita kali ini ya, tentang dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga video ini bermanfaat. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga beri komentar bagi perbaikan channel ini agar menjadi channel yang bermanfaat lagi. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.